banyak juga ada Kang Noval nih, core team dari GDSC Widyatama juga. Boleh ngomong dulu Kang Noval, halo-halo. Halo Kang. Halo. Sama Kang Arif, boleh-boleh halo-halo. Halo. Mantap. Ya, jadi itu ya teman-teman, yang sampai tidak kenal sama Kang Arif sama Kang Noval, pokoknya harus kenal ya. Nah, sekarang tuh udah berapa orang nih? 16 orang ya. Di jam 19.18 kita masuk ya di materinya. Jadi 2 menit ini kita gunakan untuk perkenalan singkat aja. Tapi nanti bakalan di sesi akhir juga bakalan ada perkenalan lagi. Tapi biar lebih santai, biar lebih rileks, saya mau pilih 2 orang untuk perkenalan sebelum masuk ke materi. Saya bakalan tunjuk Anur Riyadus Solihin. Anur Riyadus Solihin. Ya, boleh perkenalan dulu dari nama, asal, sama kampus. Ya. Nama saya Anur Solihin, biasa dipanggil Anur. Saya mahasiswa semester 5 dari kampus Politeknik Harapan Bersama di Tegal, Kak. Udah, Kak. Ada lagi? Ada lagi satu, maaf. Sebelumnya udah pernah bikin project Flutter atau udah pernah pelajaran yang Flutter atau baru kali ini? Kalau Flutter baru di seleksinya, Kak. Buat tampilan aja, belum ke back-end-nya gitu. Di bagian front end berarti ya? Iya. Oke, makasih Kang Anur. Ya, sama-sama, Kak. Oke, satu lagi ya, perkenalan biar lebih rileks. Dari Bastian Abimanyu. Boleh, silakan. Perkenalan nama, kampus dari mana, terus jurusan. Kenalkan, nama saya Bastian Abimanyu dari Jakarta Timur. Dan saya kuliah di kampus Politeknik IDN yang ada di Jonggol dan mengambil jurusan TRPL, Programmer. Oke, sebelumnya udah pernah pelajarin Flutter, Kang Bastian? Kalau untuk Flutter belum. Kemarin baru belajar web sih. Oh, sip. Oke, mantap. Makasih, Kang Bastian. Ya, kasih Kak. Oke, karena udah cukup 2 orang, sebelum kita masuk, ada lagi nih, karena Kang Adit udah join. Sebelum kita mulai, karena tadi udah saya perkenalkan Kang Noval sama Kang Arif. Selanjutnya saya perkenalkan juga ada Kang Adit yang udah join. Boleh saya serahkan dulu ke Kang Adit. Silakan Kang. Siap. Masih Wahid. Ya. Emang ya, sebelumnya saya emang pengen belajar Flutter juga gitu ya, sama Kang Wahid gitu. Karena kemarin itu untuk di UI UX saya ngebantuin Wahid sebagai speaker, tapi kalau di sini sebagai peserta gitu. Sebagai peserta masih, karena emang tertarik juga gitu belajar Flutter, karena selama ini belajarnya Kotlin, karena pasti ada beberapa perbedaan ya, banyak banget gitu bedanya gitu. Kotlin sama Flutter. Kalau gitu kenalin ya. Saya Aditya Faridansyah, di sini sebagai lead GDSC Widyatama.
Sekarang semester 7 informatika di Universitas Widyatama. Apalagi tadi teh? Jurusan tadi udah ya kan? Udah. Oh, Flutter ya? Pernah sih. Flutter tuh pernah dulu belajar Flutter tuh di Decoding tahun 2019. Cuman itu kelas dasarnya doang. Itu pun pakai laptop kentang gitu. Pakai VS Code ngodingnya. Terus ngeramnya itu pakai CMD waktu itu. Parah lah itu. Tapi ya dapat sertifikatnya dari Decoding gitu, kelas dasar. Jadi pernah belajar Flutter. Tapi sekarang lupa lagi sih. Sekarang fokusnya ke Kotlin gitu. Makanya sekarang penasaran nih dari pengalaman Kang Wahid gitu gimana tentang Flutter. Oke, gitu aja sih. Hatur nuhun semuanya yang udah pilih. Kasih banyak Kang Adit. Itu tadi ya, mohon diingat baik-baik ya teman-teman. Tadi Kang Adit join juga, apa namanya, pengen belajar sama-sama juga. Tentunya Kang Adit di sini lead kita di GDC Widyatama. Oke, kita masuk ke materinya. Saya izin share screen ya. Oh ya teman-teman boleh pada on cam ya biar seru gitu. Terus kalau mau makan minum juga nggak apa-apa lah, santai gimana? Ya, Kang Wahid ya. Iya, betul. Ya. Ya, kita mah ada bukan kelas online gitu. Ini mah lebih ke sharing aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, boleh teman-teman on cam dulu yang bisa. Sama kalau ya ada yang mau ngemil juga gak apa-apa, boleh. Jadi di sini perkenalan untuk diri saya sendiri. Nama saya Wahid dan sekarang saya berkuliah di Widyatama jurusan Teknik Informatika. Dan yang paling penting di sini saya ingin menginformasikan ke teman-teman semua bahwasannya saya juga belum terlalu jauh di Flutter. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah gitu, boleh diperbaiki ya teman-teman, boleh dikritik, ditanggapi. Nah itu tadi saya juga belum terlalu jauh karena di study jam ini nantinya kan bakalan ada pertemuan selanjutnya. Nah nanti itu bisa jadi di pertemuan selanjutnya bukan cuma saya yang berbicara gitu. Bisa jadi teman-teman yang kalau misalkan ada yang ingin sharing juga pengalamannya menggunakan Flutter, atau kalau misalkan ada teknologi baru gitu yang bisa diimplementasikan ke Flutter, proyek Flutter kita, boleh banget nanti teman-teman jadi pembicara atau sharing session di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertama, karena ini pertemuan pertama, tentunya saya mengambil materi yang betul-betul yang paling dasar gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar yang paling dasarnya, boleh ditambahkan nanti di pertengahan sesi. Di pertengahan, kalau misalkan udah di pertengahan saya menjelaskan gitu, boleh ditambahkan. Sip. Selanjutnya, atau ada yang mau ditanyakan dari untuk saya gitu? Nggak ada ya? Nah, materi yang akan kita bahas sama-sama, yang akan kita diskusikan sama-sama nantinya, yang pertama itu apa itu Flutter, dan kedua keunggulannya Flutter, ketiga arsitekturnya Flutter, dan keempat instalasi Flutter, dan yang kelima kita coba langsung praktek untuk membuat tampilan atau membuat tulisan Hello World di Flutter.
Nah, ini dia. Apa itu Flutter? Flutter adalah UI toolkit yang dikembangkan oleh Google, yang bisa dirancang, emang dirancang untuk bisa membuat aplikasi mobile, web, dan desktop. Dan Flutter ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi sebenarnya Flutter dan Dart itu berbeda sebenarnya. Karena kalau Dart itu bahasanya, bahasa pemrogramannya, dan Flutter sendiri itu framework untuk tampilan UI-nya. Seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah keunggulan, apa sih keunggulan Flutter, kenapa eh, sekarang tuh kenapa banyak banget yang pakai Flutter sekarang ya. Tentunya itu kita dalam satu kali ngoding itu bisa dikompil sehingga bisa membuat aplikasi Android, iOS, dan bisa membuat aplikasi macOS juga bisa, Windows juga bisa, web juga bisa. Itu salah satu keunggulannya. Uh, dan yang paling menonjol di sini keunggulannya adalah Flutter ini memiliki fitur Flutter Reload. Jadi pada saat kita membuat misalkan tampilan, ada yang kita ubah, itu kan kita tidak harus apa namanya, build lagi gitu. Tetapi kita bisa langsung melihat perubahan apa yang baru saja kita rubah gitu. Nah, itu fitur yang paling orang-orang suka, makanya mereka orang-orang tuh menggunakan Flutter. Itu yang paling menonjol sih. Keunggulan Flutter itu hot reload sebenarnya. Nah, ada juga di sini widget base. Nah, widget base di sini artinya tampilan yang kita, misalkan kita ingin membuat button gitu. Nah, itu dibangun dari widget. Jadi kita membuat widget dari widget gitu. Nah, itu keunggulan dari Flutter karena Flutter itu memudahkan kita membuat button gitu. Jadi kita cuma tinggal panggil aja gitu. Ya walaupun sekarang udah banyak ini ya, maksudnya udah disediain juga kayaknya oleh misalkan di Swift UI juga ada, sama yang lain juga udah banyak, tetapi di Flutter juga gitu yang udah lama nerapin yang berbasis widget based ini. Nah, selanjutnya arsitektur Flutter. Nah, itu tadi ya sudah saya jelaskan tadi bahwasanya arsitekturnya itu berbasis widget. Jadi setiap elemen itu elemen UI itu adalah widget. Ya, itu tadi misalkan button, kita ingin membuat sebuah button, ya kita panggil widget button. Nah, kita membuat lagi widget bisa jadi, tetapi standarnya kalau misalkan kita panggil widget button itu sudah bagus sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kita ingin memodifikasi, membuat widget lagi biar buttonnya lebih bagus lagi tampilannya, ya bisa aja. Jadi pada intinya Flutter itu dibuat elemen UI-nya dibuat dari widget. Nah, instalasi Flutter. Di sini teman-teman, saya ingin bertanya ke teman-teman semua, udah pada install Flutter belum ya? Udah pada ngedownload SDK-nya belum, teman-teman? Udah Kang.
Bisa dikasih mungkin linknya. Ayo. Eh, linknya udah saya share di grup ya tadi, udah saya infokan di grup bahwasanya teman-teman yang belum download boleh, sama yang belum install boleh diinstal. Sama saya juga sertakan sih di grup itu tadi di WhatsApp, sertakan tutorialnya, tutorial downloadnya, tutorial installnya. Soalnya kalau misalkan kita praktekkan di sini sebenarnya bisa aja, cuman takutnya lama gitu di proses downloadnya sama instalasinya. Nah kalau misalkan proses instalasinya ada masalah, boleh ditanyakan di sini sama boleh ditanyakan di grup, nanti kita bantu. Nah itu sih kenapa kita nggak praktekkan di sini cara installnya. Nah itu juga perlu pada saat setelah di-download STP-nya, kita perlu atur path-nya di environment laptop kita. Itu juga udah ada tutorialnya, sudah saya share di grup. Nah kalau misalkan udah diatur, boleh dicek lagi, yaitu di command line Flutter Doctor. Kalau misalkan udah ke checklist semua, berarti udah aman gitu. Sampai sini aman ya teman-teman, soalnya sudah saya share di grup YouTube-nya. Nah, eh, kita langsung praktek aja untuk eh, membuat Hello World dengan Flutter. Bentar ya. Oke, udah kelihatan ya di sini. Nah, cara pertama kita pada saat ingin membuat project Flutter itu kalau di Windows itu pakai Ctrl Shift P. Kalau di macOS pakai command line, bukan command Shift P. Nah, kalau misal contohnya gini, command Shift P, ini ada muncul nih Flutter new project. Nah, kalau misalkan udah ada yang muncul kayak gini, boleh langsung diklik aja. Nah, setelah diklik, kita masuk ke aplikasian karena kita di sini ingin membuat aplikasi, ya ingin membuat aplikasi. Di sini kita sebenarnya juga bisa membuat package juga, tetapi yang ingin kita bahas di sini fokusnya membuat aplikasi.
Terus setelah itu di sini tuh keluar file kita, maksudnya aplikasi Flutter yang kita buat mau disimpan di mana. Nggak kelihatan ya? Sebentar. Saya harus ini berarti share screen full. Udah kelihatan ya? Jadi kita ulang lagi tadi. Ctrl Shift P, terus muncul kayak gini. Terus kita masuk ke application. Nah, muncul nih. Sini muncul nggak? Muncul ya di sini. Nah, di sini tuh maksudnya kita mau taruh di mana gitu. Kebetulan saya membuat sendiri folder development. Jadi saya ingin aplikasi yang tadi disimpan di folder development. Setelah itu, nah setelah kita simpan bahwasanya aplikasinya mau disimpan di mana, di sini kita perlu mengatur nama aplikasinya. Misalkan hello Flutter. Nah, ada tuh. Bentar, ini juga penting sih. Di Flutter itu kalau membuat nama aplikasi sebenarnya nggak bisa pakai maaf saya nggak bisa pakai spasi. Kalau misalkan nama proyeknya teman-teman pakai spasi, bisa pakai underscore gini, Flutter, atau bisa juga, oh nggak bisa ini apa, tanda kurang gitu. Jadi nggak bisa di Flutter itu penamaan aplikasinya nggak boleh ada spasi sama nggak boleh pakai kayak gini. Jadi kalau misalkan ada spasinya perlu spasi gitu, perlu pemisah di nama aplikasinya, pakai aja underscore ini. Tapi di sini saya langsung ini aja ya, sambung aja ini. Enter. Nah, di sini loading langsung kebuat beberapa folder gitu. Jadi udah enak banget karena Flutter tuh langsung ngebuat folder. eh, nah, di sini ada Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows. Jadi udah enak banget. Kita cuman perlu Ctrl Shift P membuat proyek, terus proyeknya mau disimpan di mana, dan setelah itu penamaan aplikasi. Dan perlu diingat kalau di Flutter itu penamaan aplikasinya nggak boleh pakai spasi dan nggak boleh pakai uh, tanda kurung gitu. Kalau misalkan mau pemisah pakai underscore, ya underscore aja. Nah, barangkali teman-teman ini ada yang mau bertanya, boleh sampai sini. Barangkali terlalu cepat gitu penjelasannya. Gak ada ya?
Oke, sebelum kita lanjut lagi, di sini saya mau jelaskan satu persatu dulu. Lama sih. Jadi di sini Android itu folder Android. Kalau misalkan di proyek kita ingin membangun aplikasi Android, di sini kita perlu di folder Android ini kegunaannya ya kita atur-atur aja nih di sini. Kalau misalkan aplikasi Flutter kita ingin di launching sebagai aplikasi Android, dan di sini kita perlu atur beberapa nih. Aturnya di sini pokoknya. Sama juga yang lain. Kalau misalkan kita aplikasi Flutter kita yang kita bangun ingin di launching menjadi aplikasi iOS, nah aturnya juga di sini. Perlu diatur dulu di sini beberapa aturannya. Setelah itu baru kita build terus launching. Sama juga yang di sini OS, web, dan Windows. Jadi udah enak banget karena kita cuman ngatur-ngatur doang gitu. Nggak perlu dibangun dari awal lagi. Gitu. Oke, yang paling penting di sini folder yang paling penting tentunya ada di lib. Nah, semua codingan kita itu bakalan disimpan dalam lib karena aturan dasarnya sebenarnya dari Flutter itu emang nggak boleh di luar dari lib. Karena kalau misalkan kita coba simpan di luar lib itu bakalan kalau misalkan pada saat kita maintenance aplikasinya bakalan susah gitu. Jadi Flutter-nya tuh merekomendasikan semua aplikasi codingan kita disimpan di lib agar itu tadi pada saat maintenance-nya, pada saat kita compile itu mudah dibaca gitu di Android-nya, iOS sama web dan Windows juga. Sama ada tadi, maaf ada kelupaan, di sini juga penting nih, pubspec.yaml. Nah, misalkan kita ingin menggunakan package atau library yang memudahkan kita, misalkan ada animasi apa gitu, nah, kita perlu melakukan instalasi di sini, menambahkan di sini. Tapi nanti bakalan kita bahas lagi lanjutannya. Biar tapi karena emang fokusnya hari ini yang paling dasar gitu. Jadi belum bisa kita bahas soalnya. Nah, ini juga kalau misalkan gimana sih caranya biar aplikasi kita bisa ada gambarnya gitu. Nah, itu kita taruh juga di pubspec.yaml. Ini kan udah ada nih. Jadi tapi di sini apa namanya? Di komen gitu. Jadi nggak kebaca. Nah, kalau misalkan aplikasi kita udah perlu pakai gambar, nah di sini kita akan komen aja gitu. Jadi keaktif gitu. Yang paling sering tuh orang-orang tuh kalau misalkan mau pakai gambar, orang-orang tuh membuat folder aset sebenarnya. Tapi itu tergantung struktur foldernya juga sih sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang atau Flutter developer tuh kalau misalkan ingin menggunakan gambar, mereka tuh membuat folder aset. Nah, nanti disesuaikan aja nih di sini aset dan nama gambarnya. Di sini juga bisa kita custom nantinya biar nggak ditulis satu-satu gitu gambarnya. Tapi itu bakalan kita bahas nanti. Saya kira udah cukup ya di bagian pubspec.yaml. Nah, kita masuk di folder lib. Sini udah Flutter-nya udah
bikin codingan, soalnya udah bisa kita langsung run aja, soalnya udah lengkap banget sebenarnya. Jadi codingan ini udah bisa kita langsung run lagi, nggak perlu ada tambahan-tambahan apa lagi gitu biar bisa kita run, tetapi ini sudah lengkap sebenarnya. Jadi saya coba run di sini. Nah ini lumayan lama sih kalau run. Boleh ya teman-teman kalau misalkan mau praktek juga di rumah, mau praktek sekarang juga boleh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu bisa kita diskusiin langsung kalau lagi praktek juga. Iya, pengen nanya nih, sorry. Ya Serius boleh ya? kan. Ini kan Flutter tuh pakai Dart ya. Ya betul. Nah itu kalau pengen belajar baru nih, belajar Flutter dari pertama itu mending langsung belajar Flutter-nya gitu atau kita pelajari dulu Dart-nya gitu. Enaknya gimana ya? Enaknya ya Kang. Ya, itu lebih baik Dart-nya dulu gitu atau langsung aja Flutter gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri kan semuanya darinya dulu, dan yang paling recommended tuh aku tuh belajarnya di channel YouTube-nya Programmer Zaman Now. Nah di situ tuh paling mantep banget kan, dijelasin dari tipe data, pokoknya yang paling dasar gitu bahasa darinya. Jadi kalau dari sisi saya, dari pengalaman itu enaknya pelajarin darinya dulu, bahasanya dulu gitu, baru ke Flutter-nya. Kalau misalkan udah paham gitu di sisi darinya, nah nanti Flutter-nya bakalan lebih gampang lagi dipelajarinya. Seperti itu kan. Oh, oke. Thank you. Oke, yang lain di sini ada yang mau nanya? Ya, sip. Barangkali ada yang mau nanya, boleh. Ini masih proses nih, ngerem. Oke. Cintanya ya, salam kenal. Nama saya Raka Mardika dari Widya Tamin juga. Mau tanya untuk Flutter ini kan tadi framework library. Bedanya komponen sama apa namanya tadi tuh widget ya. Itu spesifiknya di mana sih? Gitu. Apakah widget itu masih sama dengan komponen atau gimana tuh? Apakah masih sama komponen sama Bedanya widget? komponen. Bedanya komponen sama widget ya? Uh, Oke. Makasih Kang Reka pertanyaannya. Jadi sebenarnya widget tuh udah termasuk komponennya sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang pemahamannya lain dari saya, boleh ditambahkan. Tetapi yaitu kalau saya baca-baca di beberapa artikel, sebenarnya widget tuh udah termasuk komponen gitu, karena itu contohnya kalau misalkan kita ingin menggunakan atau ingin membuat button gitu, itu udah nggak perlu lagi membuat misalkan rectangle gitu. Kan biasanya ada tuh kalau misalkan dari sisi front end kita perlu membuat rectangle. Kalau dulu ya, tapi sekarang udah banyak juga langsung manggil-manggil, contohnya bootstrap. Di Flutter juga sama. Sebenarnya widget tuh udah bagian dari komponen sebenarnya.
Kalau misalkan kita ingin membuat button, kita nggak perlu lagi membuat rectangle, tetapi kita cuman panggil doang tuh elevated button misalnya. Itu button di Flutter elevated button. Nah, kita panggil, cuman manggil-manggil doang. Nah, di sana tuh udah banyak tuh. Kita bisa edit-edit gitu. Tapi di sini sebenarnya ingin saya praktekkan langsung ya, tetapi masih loading. Tapi pada intinya gitu, jadi cuman panggil-panggil komponen aja gitu di Flutter. Tetapi kalau misalkan tidak menutup kemungkinan juga, teman-teman, kalau misalkan ingin membuat komponen sendiri atau membuat apa namanya widget sendiri, boleh sebenarnya. Kalau misalkan waktunya cukup gitu. Tetapi kalau dari dunia kerja gitu ya, waktunya tuh nggak cukup sebenarnya. Jadi kebanyakan orang cuma manggil-manggil doang yang udah ada gitu. Dan itu juga udah cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu buat lagi yang dari awal. Tapi nggak tahu kalau misalkan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalkan Gojek, apa sih yang menggunakan Flutter sekarang? Bukalapak juga menggunakan. Ya pada intinya perusahaan-perusahaan sekarang mungkin bisa jadi mereka membuat widget sendiri. Bisa jadi karena ya apa namanya sumber dayanya, sumber manusianya banyak dan waktunya juga cukup ya mungkin mereka membuat widget sendiri. Seperti itu. Tapi pada kebanyakan kita cuma manggil-manggil doang gitu. Karena itu juga udah cukup. Seperti itu kan mereka. Jadi sebenarnya sama aja. Ada tambahan lagi. Kalau misalkan kita udah panggil nih widget buttonnya gitu, komponen buttonnya. Tapi ada yang kurang gitu dari sisi UI-nya, tampilannya. Kita mau model-model, kita mau modifikasi lagi gitu. Itu bisa kita buat widget lagi. Maksudnya kita bisa membuat folder baru dan hasil modifikasi widget button yang sudah kita buat kita panggil lagi ke page yang ingin kita tambahkan button yang tadi. Jadi sebenarnya kita juga bisa bikin komponen dari widget ke widget gitu sebenarnya. Widget elevated button tadi, widget button yang udah dibuat dari Flutter itu kita bisa modifikasi dan kita bisa membuat folder komponen. Di situ kita simpan semua. Di situ kita sisanya cuma panggil-panggil doang gitu. Bisa seperti itu. Tapi kalau mau buat dari awal itu sebenarnya butuh waktu lama sih kayaknya. Tapi kalau misalkan mau modifikasi dari button yang sudah dibuat oleh Flutter, itu bisa. Seperti itu. Boleh ya, barangkali ada yang mau ditambahkan, atau ada jawaban yang lain gitu. Boleh, boleh banget dibantu menjawab dari pertanyaan Kang Raka tadi. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita mau ngelihat gitu hasil codingan kita bisa langsung run aja di sini. Start debugging. Nah, kalau misalkan di sini masih Chrome, berarti ngerannya di Chrome. Jadi kita perlu perhatikan juga di sini nih, di bagian bawah sini. Di run-nya di mana. Ini tuh ditunjukkan aplikasi kita di run-nya di mana.
Nah, karena di sini saya ngerannya di emulator Android, jadi di sini nampilin Android emulator. Jadi jangan sampai teman-teman apa namanya build aplikasi iOS, tapi ngerannya di emulator Android gitu. Bisa jadi masalah juga. Di sini teman-teman ada yang pernah buat website pakai Flutter nggak ya? Pakai Dart yang udah ada pengalaman gitu? Saya pernah kan. Kita sambil nunggu ya, boleh diskusi-diskusi kecil gitu. Keren. Atau ada yang saya perlu ini apa? Barangkali ada yang punya pengalaman gitu. Kenapa Flutter itu enak banget sekarang dipakai? Boleh share-share pengalaman biar teman-teman yang apa namanya? Yang baru banget gitu di Flutter tahu. Ya, ini masih di loading, maaf ya, agak lama. Tadi itu kalau nggak salah anak Anur Riyadus Solihin ya, yang udah pernah bikin aplikasi tapi di bagian front end. Iya nggak sih? Iya Kak, iya tadi. Nah, sambil menunggu ya loadingnya supaya nggak kosong gitu. Eh, itu project atau apa? Project sendiri atau project orang lain yang dikerjain gitu? Kang Anur. Itu kebetulan tugas UTS sih Kak. Oh, tugas UTS. Iya, Emang dari dosennya yang nentuin gitu. iya dari dosen ngajarinnya Flutter bukan pakai Kotlin. Hmm. Nah, gimana pengalaman Kang Anur selama pakai Flutter gitu buat aplikasi di bagian front end? Kalau buat aplikasi kayaknya sih lebih cepet pakai Flutter daripada Kotlin. Kayaknya kalau lihat temen pakai Kotlin itu rumit banget gitu Kak. Ya, Terus betul, yang di betul. Kotlin tuh gak ada yang hot reload itu, yang di save langsung ke ubah itu gak ada. Hmm. Itu di Kotlin belum ada ya sebenarnya? Kayaknya belum. Belum ya. Paling itu aja sih Kak, widgetnya cepet banget buat nyusul. Hmm. Jadi enak banget ya kalau misalkan kita mau bangun UI gitu yang pengen yang cepat, nah pakai Flutter aja karena di compile gitu satu kali kita membuat button bisa dibaca di Android, bisa dibaca juga di iOS, bisa dibaca juga di apa namanya web, OS sama Windows. Jadi satu kali ngoding button, logiknya juga itu bisa membuat aplikasi banyak gitu. Ini maaf ya, kebetulan baru kali ini lama.
Biasanya cuman 2 menit doang gitu. Kang Raka pernah ini nggak, Kang? Udah bangun Iya, aplikasi gitu pakai gimana? Flutter? Bangun pakai Flutter. Iya, pernah ya? Kalau project sih belum ya. Tapi kalau latihan-latihan sih ya gitu paling Hmm. kecil-kecil. Kalau saya project tuh lebih pakainya React Native sih kan. Oh, mantap mantap. Bisa React Native juga ya? Itu tuh Mas Kang Hafi tuh ya. Nah, gimana Kang Raka pengalaman? Kalau pakai Flutter sih belum banyak ya pengalaman tuh. Hmm. Mm, Tapi di React Native udah ada ininya juga nggak? Hot Ada reload? hot reload sih ada ya. Oh, ada juga ya? Ada juga. Wih, mantap mantap. Kalau dari mungkin teman-teman kalau yang dari segi bahasa ya menurut saya karena React Native pakai JavaScript ya, maksudnya ini tergantung orangnya juga ya. Kalau JavaScript kan lebih lebih ini apa namanya, banyak lah ya yang bisa gitu. Jadi enak gitu buat belajarnya. Kalau Dart ini sih, kalau dari saya sih agak ini ya rumit juga kalau belajar otodidak ini harus ada yang eh, guide gitu. Nah makanya saya masuk ke sini tuh gitu. Hmm. Bedanya React Native sama Flutter tuh di situ sih, dari bahasa basicnya itu sih. Sorry. Mantap mantap. Ini saya baru tahu sih di React Native tuh udah ada ini juga apa? Hot reload. Mantap, udah sekarang tuh teknologi emang saling kejar-kejaran gitu. Jadi kita perlu Kalau belajar. di React izin ini, kalau di React Native itu malah ada hot refresh ya Kang Raka. Jadi kalau di Flutter kan kalau hot reload itu dia nge-build semua page-nya. Iya, Kalau di React Native dia ada hot refresh yang itu tuh Pas kalau di reload set dia cuma nge-build apa yang perlu di-build gitu. Kayak satu bagiannya. wih. tuh. Kalau ya kecepatan development memang lebih enak React Native sih. Hmm. Nah ini mau tanya juga sih, kalau Ya. secara produk kan ini Flutter tuh ininya yang banyak ya yang dibuatnya, ada macOS, Linux sama Windows gitu, Ya. termasuk iOS sama Android-nya gitu. Nah itu dari segi apa namanya, size gitu, apa gede nggak sih semua itu dibangun di Flutter, atau itu di bundle per ini, per apa namanya, per ini ya, misalkan macOS dia size-nya segini, terus Android segini gitu. Itu gimana tuh? Ada yang experience nggak? Kebetulan saya belum pernah itu ya apa ngebuild untuk web sama. Jadi saya tuh baru bangun aplikasi Flutter tuh pakai ngebuild Android sama iOS. Nah, dari sisi size itu tergantung ininya sih sebenarnya. Kalau dari saya ya, kalau misalkan ada yang mau menambahkan boleh banget. Itu tuh tergantung dari library yang kita pakai sebenarnya. Kalau misalkan ada tuh sempat ada kasus yang saya temuin, uh, jadi ada satu proyek gitu sama teman buat proyek, terus codingan yang saya buat itu di darnya berusaha membuat sesimpel mungkin gitu kan. Nah, tapi setelah coba
ngebuild aplikasinya kok buat APK gitu kok size-nya tinggi besar banget gitu. Setelah dicari-cari, ternyata temanku ini pakai library button gitu. Bukan button sih, button navigation gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita bangun di Flutter tuh sebenarnya lebih ringan. Tapi dia tuh pakai library gitu biar lebih cepat katanya. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya dari situ. Yang berpengaruh tuh size dari aplikasi, apalagi Flutter itu bakalan berpengaruh seperti itu. Boleh ditambahkan lagi? Sampaikan. Boleh Kang, Nafal. Ini kenapa nih? Ada error nih kayaknya. Google Meet tuh berat banget gak sih ya? Sambil Google Meet gitu. Terus ngeran. Udah ada yang ada yang praktekin gak sih? Yang tadi boleh share-sharing dong. Ini tips sharingnya. Mungkin build-nya di web aja Kang biar cepat mah. Oh iya boleh. Di sini udah ada yang kerja belum? Jadi Flutter gitu. Kebetulan saya Flutter developer Kang. Wah mantap Ya, Nah, ini nih nanti lumayan udah 3,5 tahun mungkin. Proyeknya udah banyak. Udah banyak. Enggak banyak. Jam terbangnya juga udah banyak. Nah boleh tuh Kang Hafid ya saya panggilnya. Iya. Kang Cinta Hafid. aja. Kang Hafid nanti sama Kang Raka juga boleh sama Kang Anwar sama teman-teman yang lain juga. Itu tadi disclaimer sebenarnya. Jadi study jam kita di Flutter itu kan bakalan ada pertemuan lagi. Nah itu nanti boleh diisi dengan Kang Hafid, Kang Raka, dan yang lain juga. Jadi bukan saya yang bicara terus. Gitu. Berarti sekarang udah banyak banget ya yang pakai hot reload gitu. Udah pada pakai.
Nah, pada intinya tuh di sini kita belum atur ya teksnya. Biasanya pakai apa Kang? Kang Hafid state manajemennya. Kalau saya pakai BLOC sih. Oh, Log. kalau iya. Iya. Kok bisa lama ya? Barangkali ada yang bisa bantu Kang Hafid. Buat share screen hasilnya. Iya. Boleh. Soal gitu. Saya share screen ya. Iya. Bentar. Hmm. Nah, betul. Jadi, makasih banyak ya Kang Hafid numpang. Soalnya di saya lama. Jadi tadi tuh ada yang lihat gak sih saya ngubah teks? Saya ubah ke Hello World. Nah, yang saya ubah tuh yang itu tulisan you have set the bar this many times. Itu yang saya ubah jadi Hello World. Jadi eh, itu yang saya ubah tadi. Jadi paling pertama kita buat aplikasi Flutter, codingan yang tadi itu menampilkan UI yang seperti ini, yang paling standar, yang paling pertama. Nah, dari sini nih kita rombak-rombak, ulik-ulik, kalau misalkan kita ingin membangun project, nah itu codingan yang kita run itu ya berada di lib. Semua codingan yang kita buat itu berada di lib, terus di run, maka tampilannya ya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga nih yang debug yang tampilan tuh yang di atas ada tulisan debug, terus ada background merahnya, itu sebenarnya bisa dihilangin, bebas dari teman-teman. Nah, baru nih. Itu bisa dihilangin, jadi kalau misalkan teman-teman menurutnya mengganggu banget gitu pada saat proses development, ada tulisan debug ini, boleh dihilangin, cuma ditambahkan doang di apa, debug so checker mode banner. Ini udah kelihatan nih.
Nah, udah hilang nih, udah dihilangin sama Kang Hafid. Nah, cara ngilanginnya gimana? Eh, di kuningan kita, kalau teman-teman praktekkan juga, di situ ada sebuah kelas My App, extend stateless widget. Nah, di situ ke bawah terus ada return material app. Di situ teman-teman bisa tulis, tambahkan debug, so checked mode banner. Nah, di sini tuh bolehan ya. Jadi kalau mau ditampilkan itu yang tadi tulisnya true, ya secara defaultnya tuh true. Nah, kalau misalkan mau dihilangin, nah tulis aja tuh di material app, debug, so checked mode banner. Terus isinya false. Nah, ini udah ditampilin sama Kang Afif. Nah, bisa ditambahkan ya. Nah, secara defaultnya itu ya true, jadi tampil. Nah, kalau misalkan mau dihilangin, eh, itu isinya tulis aja tuh, debug soal jacket mode banner, terus isinya false. Seperti itu. Mungkin itu aja ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. To-do list buat ini Kang, Ya. apa namanya, belajar Flutter ini apa dulu gitu? Apa Dart dulu, kita perdalam atau gimana? Sebelum kita langsung ke fitur gitu. Oh iya, benar-benar banget. Nah, bagusnya ya teman-teman pelajari dulu bahasanya sebenarnya, bahasa darinya sendiri, supaya lebih enak gitu kalau misalkan supaya lebih lancar nantinya kalau misalkan udah paham di bahasa darinya, nanti tuh belajar Flutter-nya udah enak banget. Jadi perlu dipelajarin dulu gitu dasarnya. Kalau misalkan teman-teman mempelajari bahasa Kotlin atau bahasa-bahasa lain gitu, itu sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan bahasa Dart. Cuman semua bahasa juga deh kayaknya ya hampir sama. Ya itu cuman bedanya pemanggilannya doang, implementasiannya doang. Bedanya cuma di situ doang. Jadi walaupun misalkan teman-teman udah tahu bahasa lain, paham gitu, boleh bagusnya pelajarin lagi bahasa Dartnya. Nah, karena materi kita ini yang pertemuan pertama cuman singkat banget, karena itu saya takutnya loncat-loncat gitu. Nah, contohnya tadi itu harus belajar apa dulu, latar atau Dartnya dulu. Sini tuh saya juga berusaha membuat materinya sesimpel mungkin gitu, biar yang teman-teman baru banget di Flutter bisa tahu gitu. Sebenarnya itu Flutter apa, terus uh, Flutter itu bisa membuat aplikasi apa aja, seperti itu. Paling itu doang sih, pengenalan doang di pertemuan pertama kali ini. Jadi itu ya, bagus banget kalau misalkan teman-teman pelajari dulu bahasa darinya. Nah, channel YouTube yang recommended tuh programmer zaman now. Di situ tuh lengkap banget. Sip, makasih ya Kang Hafid tadi share screen-nya. Oke,
barangkali ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan, sharing-sharing boleh. Oh, ada Kang Sarindra juga nih yang join. Selamat datang Kang. Teman-teman yang lain yang belum on cam, barangkali ada yang mau ditambahkan, boleh banget. Kang Hafid, aplikasi yang dibangun pakai Flutter apa? Boleh tahu nggak? Kalau sekarang di perusahaan sih lagi ngembangin POS, Apa maaf? POS, pos buat restoran. Oh, Hmm. sip. Dashboardnya juga itu pakai Flutter Web, jadi posnya pakai Flutter buat Android, dashboardnya pakai Flutter Web gitu. Jadi full pakai Flutter semua. Wis, mantap tuh. Asik sih lumayan. Tapi selama development ada kendala gak sih yang maksudnya dari teknologi Flutter sendiri ini nggak mencukupi gitu kalau pada saat membangun aplikasi ini? Yes. Terkadang apalagi buat Flutter Web ya, karena Flutter Web itu baru tahun sekarang stabilnya kan. Kalau tahun-tahun kemarin Flutter Web itu masih beta gitu lah, masih belum stabil. Jadi emang masih banyak kekurangannya, sama library-nya juga masih belum banyak buat Flutter Web. Jadi banyak hal yang kita butuhin sebetulnya udah ada di kayak buat JavaScript, ada buat React yang kayak gitu, tapi di Flutter Web itu masih sulit. Jadi kadang kita harus nge-porting sendiri lah, bikin coding JavaScript buat dikawinin sama Flutter. Itu sih paling. Apa-apa lah ya, sambil dipelajarin juga ya. Tapi kalau sekarang udah enak Flutter Web karena udah stabil, jadi makin enak aja lah dibanding yang dulu-dulu. Ya soalnya saya juga belum pernah nyoba bangun web pakai Flutter. Jadi sekarang udah enak banget ya sebenarnya. Ya, walaupun masih belum, jujur aja masih belum bisa sebagus kayak React, kayak pakai Vue yang kayak gitu ya, yang emang natifnya web. Kalau Flutter ya emang gitu sih. Tapi ya enaknya bisa dibangun buat kemana-mana juga. Iya. Oke. Makasih Kang Hafid. Siap sih. Kang Syahrindra, barangkali ada yang mau ditambahkan Kang? Boleh. Kang Syahrindra. Halo, hadir. Udah beres. Oh, datang Kang. Ini Kang, barangkali ada tambahan Kang dari Flutter. Flutter, aduh saya belum pernah pakai Flutter, saya pakai Kotlin. Ada, belum tahu itu masih nol kayaknya. Oke. Oke, barangkali ya ada yang masih belum kenal ya sama Kang Sarindra. Jadi Kang Sarindra ini CEO lead dari GDSC Widyatama, dan teman-teman masih ingat kan leadnya siapa? Kang Adit, dan di sini juga ada Kang Noval sama Kang Arif yang sebagai core team.
Itu aja sih mungkin kalau dari pertemuan kali ini, pertemuan pertama. Ya Kang, siap. Jadi barangkali ada yang mau ditambahkan lagi. Eh, Nantinya saya perlu diskusi lagi ya di grup. Setelah ini diskusi lagi. Kalau misalkan ada yang mau misi pertemuan selanjutnya, boleh banget. Gitu. Kita bakalan diskusi lagi di grup nanti. Saya bakalan share-share juga referensi-referensi bacaan gitu, sama tutorial juga di grup nanti. Bentar ya, saya ambil cas dulu bentar, 1 menit. Dan lobet deh. Oke, karena udah nggak ada ya tambahan dari teman-teman, sesinya kita akhiri di jam 21.00 ya. Jadi masih ada waktu, dan waktunya itu kita gunakan perkenalan biar saling kenal gitu. Boleh saya tunjuk aja ya langsung biar cepat. Dari Kang Novan deh, boleh kenalin diri dulu, walaupun udah dikenalin tapi. Halo semua. Tes di sini ada suaranya kah? Ada. Oke. Ya, izin memperkenalkan diri. Jadi saya seperti yang sudah dikenalkan oleh Kang Walid, saya Naufal Fadil di sini sebagai Public Relation di GDSC Widyatama. Saya berasal dari Universitas Widyatama semester 1. Jadi saya masih maba gitu, masih belum banyak pengalaman untuk di dunia IT ini, khususnya Flutter. Jadi baru banget belajar di Kotlin. Nah, segitu aja sih Kang. Sip. Terima kasih Kang. Dilanjut aja Kang, silahkan berdasarkan abjad. Ini Kang Wahidnya enggak ya? Ya, ngelik kayaknya. Flutternya berat. Oke. Mau dilanjut ke ini aja mungkin ya, dari daftar orangnya. Saya ambil alih ya, teman-teman semua. Boleh Kak Adinda Laras, boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Adinda Laras, apakah bisa untuk unmic? Tidak bisa ya. Sepertinya baik. Lanjut aja kita ke Kak Anderson Kunadi. Boleh Kak Anderson Kunadi.
Oh, baik, baik, baik. Oke, oke, aman, aman, aman. Oh iya, siap. Eh, tadi Kak Anur sudah lanjut ke Dandi MF underscore. Boleh Kak Dandi memperkenalkan diri, asal universitas dan asal kota aja. Ayo atuh, guys. Santai aja gitu. Nggak usah kayak ke temen aja gitu, nggak usah apa namanya kaku. Kita di sini sama-sama belajar. Santai aja gitu memperkenalkan. Santai aja sama saya mah enggak apa-apa. Ya, eh tahu ke ini aja deh, ke Kang Kang Raka aja deh. Boleh Kang Raka memperkenalkan diri. Oke, sorry. Oke, salam kenal semua. Perkenalkan nama saya Raka. Raka Mahardika, panggil aja Raka ya. Saya dari Widya Tama, semester 4 ya. Semester 4 ya, Pit. Semester 4. Ya itu, salam kenal semuanya. Itu aja, silahkan dilanjut. Oke, terima kasih Kang Raka. Selanjutnya ke Kang Hafid aja deh. Boleh Kang Hafid. Ya, perkenalkan saya Hafid Muhammad Jamil. Saya juga di Universitas Widya Tama. Saya sekelas sama Kang Raka di semester 4. Itu aja, Pak. Terima kasih banyak kenalannya Kang Hafid. Selanjutnya barangkali ada yang mau perkenalan gitu, boleh langsung mic aja. Oh ini Kang Wahid udah datang lagi ya. Ya, Boleh Kang Wahid. halo, halo, sorry ya, lagi mati lampu, Waduh, siap, siap, siap. Aman Kang, aman. Boleh Ya. dilanjut oleh Kang Wahid. Lanjut aja ya. Aman, aman. Apa Fit itu Oh, dilanjut sama saya Kang Wahid. Tadi sampai mana perkenalannya, Kang Nafa? Ini perkenalan satu-satu sih Kang. Tapi sepertinya banyak yang ada kendala gitu kan, pada di luar. Oh, gitu ya. Oke deh. Kalau gitu kita ambil opsi perkenalan aja di grup WhatsApp biar lebih kenal, biar gak lama gitu tuh takutnya teman-teman pada mau istirahat. Jadi langsung foto aja. Nah, langsung foto aja boleh. Foto berarti on cam ya Kang ya. Boleh Ya, mungkin yang tidak ada halangan boleh on cam. Cariin link grupnya. Sip. Yuk, foto-foto. Oke, sampai 23.5 ya. Itunya apa? Kalau misalkan udah nggak ada on cam, kita langsung foto. Barangkali ada yang mau sisir dulu, ngerapihin rambut. Maaf banget ya teman-teman tadi, aduh, mati lampu ya. Oh iya, Kak. Izin namanya untuk foto abang-abang yang saya Kang. Apanya Kang Arif? Bentar. Maaf, apa tadi Kang Arif? Izin menambahkan Kang untuk
foto aba-abanya paling dari saya ya, untuk cek reknya gitu. Oh, Kang Noval boleh bantuin nggak? Minta tolong Kang Noval. Oh ya boleh kan untuk ngecek-rekinnya ya. Oh iya, Iya, Siap, betul. siap, siap. on-cam semuanya punten. Yuk, on cam yuk. Gayanya mau di mana nih teh Kang? Oh gini. Ya, Oke gaya semuanya ini ya. gini ya. Logo GDC. Di DSC yang dicontohin Kang Arif tuh. Nah, Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Coba satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, bebas. Mau kayak gimana? biasanya ngambil ini Kang Arif barang terdekat, Oh, boleh barang terdekat. Boleh tuh Kang. barang terdekat ya. Sok. Oh, udah pada siap? Sudah? Yuk, Oke. ya siap. Apa-apa ya? 1, 2, 3. Oke. Oke. Sip. Ada lagi nggak Kang? Atau sudah? Ini biar 3. Biar 3. Ya, barangkali ada tambahan dari Kang Adit. Sebelum Gimana kita nya? tutup. Iya gitu. Nah. Waduh. Waduh. Oh, boleh. Waduh. Yuk, ikutin gayanya kayak Kang Adit. Ya, waduh. Halo, Kak. Oke. Saya tag 1, 2, 3. Ya, itu loh. Oh, mic-nya nyala. Sudah aman. Makasih Kang Teh. Oke. Ya, makasih semua ya. Makasih ya semuanya. Oke, siap. Thank you. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Nah. Banyak. Ditunggu.